Ada dua wajah yang muncul setelah laga panas Indonesia kontra Irak. Wajah pertama, penuh amarah, dari publik Indonesia dan media Cina sendiri. Wajah kedua, penuh hormat, dari tetangga yang dulu sering meremehkan, Thailand. Ya, kali ini, bukan hanya Indonesia yang murka, tapi bahkan media asal Cina ikut menyentil wasit mereka sendiri, M.A. Ning. Selasa, 14 Oktober 2025. Nama timnas Indonesia kembali jadi headline di dua negara sekaligus. Namun alasannya dua arah yang bertolak belakang. Di satu sisi, media Cina Sohu menulis tajuk pedas. Kualifikasi Piala Dunia, M.A. Ning kembali memicu kontroversi. Indonesia ungkap ketidakpuasan. Sementara di sisi lain, media Thailand Bolthai menulis dengan nada bangga. Indonesia, tim ASEAN paling berprestasi di kualifikasi Piala Dunia. Dua artikel, dua nada, tapi satu pesan yang sama. Garuda Indonesia telah mengguncang Asia. Mari kita mulai dari yang paling panas. Wasit asal Cina, M.A. Ning. Laga Indonesia versus Irak di Jeddah seharusnya jadi pertarungan taktis dua tim keras kepala. Namun apa yang terjadi? Pertandingan berubah jadi drama absurd dengan M.A. Ning sebagai aktor utamanya. Tendangan Kevin Dix dijegal brutal di kotak penalti. Tidak ada peluit. Tidak ada VAR. Bahkan, pemain Irak yang menghantamnya tak diberi kartu kuning. Dan ketika pemain Irak melakukan tackle dua kaki berbahaya, kartu merah yang ditunggu-tunggu, tak pernah keluar dari saku sang wasit. Media Cina sendiri tampaknya tak tahan melihat perilaku wasit mereka. Sohu menulis tajam, menyebut M.A. Ning sebagai fokus permainan yang salah arah. Pemain Irak bersorak, pemain Indonesia menangis. Dan M.A. Ning buru-buru dikawal keluar lapangan. Begitu tulis media Cina itu, menyindir keras gaya kepemimpinan yang dianggap memalukan bahkan bagi negara asalnya sendiri. Publik Cina pun ikut bersuara di kolom komentar. Banyak yang menyebut, M.A. Ning membuat malu sepak bola Cina. Dan bagi rakyat Indonesia, momen itu terasa seperti deja vu. Wasit yang dianggap mengubur mimpi, selalu datang di saat Garuda sedang terbang tinggi. Padahal, kita tahu, tim ini bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Tim ini sudah berubah, lebih matang, lebih berani, dan lebih tangguh. Namun malam itu, bukan Irak yang membuat Garuda jatuh, tapi keputusan-keputusan yang terasa berat sebelah. Pertandingan itu tidak lagi soal bola, tapi soal keadilan. Dan ketika keadilan hilang di lapangan, semangat pemain pun diuji sampai batas terakhir. Namun meski dirugikan, Garuda tetap berjuang sampai peluit panjang. Dan perjuangan itu, justru disaksikan oleh mata lain. Dari negeri yang dulu selalu jadi rival kita, Thailand. Media Bolthai menulis sesuatu yang mengejutkan. Dulu, jika bicara sepak bola ASEAN di pentas besar, yang diunggulkan selalu Thailand atau Vietnam. Sekarang justru Indonesia yang menembus babak keempat. Sebuah pengakuan langka. Datang dari negara yang dulu sering menjadi kiblat sepak bola Asia Tenggara. Mereka tidak sekadar memuji, mereka mengakui, tim yang dulu penuh masalah, tulis Bolthai, kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertahan sejauh ini. Kalimat itu seperti tamparan untuk semua yang pernah meremehkan Garuda. Timnas Indonesia kini dianggap paling stabil, paling kompetitif, dan paling progresif di antara negara ASEAN lainnya. Sebuah transformasi nyata, hasil kerja keras para pemain muda, dan keberanian federasi yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Ya, mungkin kita gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi, mari jujur, dalam sejarah sepak bola ASEAN, siapa yang bisa bertahan sejauh ini melawan tim-tim Asia Barat yang tangguh? Tidak ada. Hanya Indonesia. Kita bukan lagi tim kecil yang puas hanya sampai tahap grup. Kita kini menjadi musuh yang diperhitungkan. Bahkan media asing pun tak bisa menutup mata. Namun di balik pujian itu, tersimpan rasa pahit yang belum tertelan. Bagaimana bisa wasit sekelas M.A. Ning, yang katanya berlisensi FIFA, tidak melihat pelanggaran sejelas siang hari? Bagaimana mungkin VAR diam saja, seolah sedang menutup mata terhadap kenyataan di lapangan? Apakah ini sekadar kesalahan manusia? Atau ada aroma kepentingan yang lebih besar di balik layar? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan hingga kini,
Belum ada jawaban pasti. Federasi kita. Mereka menyoroti performa wasit sendiri, dan menyebut M. Aning sebagai biang kerok kontroversi internasional. Ironis, bukan? Ketika negara asalnya malu, sementara kita, yang dirugikan, masih harus menunggu klarifikasi resmi dari FIFA atau AFC yang entah kapan datangnya. Headline demi headline bermunculan. M. Aning memicu kemarahan Indonesia. Wasit Cina jadi sorotan dunia. Thailand akui kehebatan Garuda. 3 berita berbeda. 1 fakta yang sama. Timnas Indonesia kini tak lagi bisa diabaikan. Mungkin Garuda kalah di skor, tapi Garuda menang dalam mentalitas. Dan di dunia sepak bola modern, mentalitas adalah fondasi yang tak bisa dibeli. Dulu kita sering jadi bahan tawa, tapi kini, bahkan rival abadi seperti Thailand harus mengakui, Indonesia telah naik level. Inilah titik di mana kritik dan pujian bertemu. Ketika media asing saling silang opini, ada yang menuding, ada yang mengagumi. Itu artinya satu hal. Timnas Indonesia sudah berada di radar dunia. Dan untuk M. Aning, terima kasih. Karena lewat ketidakadilanmu, dunia akhirnya tahu bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dikalahkan begitu saja. Kami mungkin jatuh, tapi kami jatuh dengan kepala tegak. Dan kami akan bangkit dengan bara yang lebih menyala dari sebelumnya. Garuda boleh dipukul, tapi tak pernah tunduk. Dipermainkan wasit, tapi tak kehilangan harga diri. Dan ketika dunia mulai melihat bahwa dari Asia Tenggara ada satu tim yang berani menantang raksasa, itu bukan Thailand, bukan Vietnam, itu Indonesia.